5 tahun lalu saya keluar dari dunia gelap dan masuk penjara. Saat ini saya melangkah keluar dari gerbang penjara. Hanya ada satu tekad, meninggalkan dunia gelap. Akhirnya keluar dari zona aman. Mas Tian sedang merokok. Setelah keluar kali ini, hati-hati dengan segala hal. Hahaha. Hidup kalau cuma tunggu semalam saja. Banyak kaos pendek. Bagaimana bisa dihapus? Kering saja. Aku dan kamu tak ada batas lagi. Menurut pendapatmu, kamu keluar lebih awal. Ini urusan belum bilang ke kakak ipar. Beri dia kejutan. Hari ini, Hong Yan memanggil semua kepala dana. Sepertinya ada sesuatu besar akan terjadi. Pergi cari Hong Ye. Hei, ayo minum, ayo. Ayo minum. Minum, 15201520. Siapa yang setia dan berbakti? Siapa yang cinta dengan salah benar? Mas Tian, selamat datang di rumah. Melangkah melewati api suci, orang baru lagi. Sial selama 5 tahun ini, dibakar habis oleh api. Mas Tian, selamat kembali ke Kixing King. Teman, Mas Tian. Sudah kerja keras selama bertahun-tahun. Hari ini semua kepala Kixing berkumpul. Aku akan menyambutmu secara pribadi, teman. Mas Tian. Hahaha. Kapan kamu keluar? Anak bodoh ini yang buat Mas Tian duduk di penjara 5 tahun. Ini harus dihitung ulang. Kok gak ada yang bilang ke aku ya? Kenapa gak bilang ke aku? Hong Yan, kamu juga. Mas Tian sudah keluar. Kenapa gak kasih tahu aku sekali saja? Mas Tian, aku kangen banget. 5 tahun ini kamu masih nyaman. Ah. Mas Ying, kenapa dorong aku? Mas Ying marah. Dong Hui, kamu gak mau potong aku kan? Ah, dia mau potong aku. Kak Long, kamu masih ada muka pakai pisau dendam mekanik itu. Aku malu selesaikan dendam. Kalau gak pakai pisau dendam, pakai apa? Apa mungkin copot 2 tulang rusukmu buat tusuk orang? Kak Long. Berani-beraninya kamu berani melawan di depan Houye. Hahaha. Kurang ajar. Di depan Hong Yan kamu ada hak bicara. Mas Tian. Adik kurang paham. Didik sedikit gak apa-apa kan? Ayo Mas Tian. Kita lanjutkan. Halo Mas Tian. Dia baru saja kembali. Kamu ngapain itu? Tuan Hong, usia Anda sudah tua. Bicara sedikit dan hati-hati. Tusukan ini. Untuk menghormati saudara yang kau hianati dan meninggal 5 tahun lalu. Tusukan ini. Untuk kebebasanku selama 5 tahun ini. Begini saja, kode kehormatan dunia persilatan. Kak Wang, mulai sekarang, hutang budi dan dendam kita sudah lunas. Tapi belum puas ya? Kalau mau, tusuk lagi beberapa kali. Cukup. Along. Kalau bukan karena Atian tadi menahan diri, kau pasti sudah lumpuh. Bawa dia turun. Cepat. Urusan Along dan Atian sampai di sini saja.
Sekarang saya umumkan, pewaris baru pimpinan grup 7 bintang adalah Jiang Tian. Dunia 7 bintang milik Om Hong ini. Tapi itu hasil perjuangan saudara-saudaraku selama 5 tahun. Kenapa Jiang Tian bisa dapat keuntungan ini? Kenapa Jiang Tian bisa dapat keuntungan ini? Ulangi sekali lagi. Dia nikmati hidup nyaman 5 tahun di penjara. Keluar langsung mau jadi bos. Apa dia pantas? Sialan. Betul, Kak Tian. Ada apa? Kata-kataku sekarang tak ada bobotnya lagi ya. Hong Ye. Sebenarnya aku datang kali ini ingin bilang, aku mau pensiun, keluar dari dunia persilatan, tidak mau lagi campur urusan persilatan. Ada apa? Tidak tahu. Tian, kau benar-benar sudah yakin? Ya. Selama ini kau sangat berjasa padaku. Tanpamu aku bukan siapa-siapa. Hari ini Tian, tapi aku bertemu Xiao Xuan. Aku tidak mau dia setiap hari khawatir untukku. Aku ingin memberinya rumah yang tenang. Kalau sudah yakin, maka malam ini, aku akan langsung adakan upacara pensiun untukmu. Mas. Hahaha. Aduh. Malam ini kita tuntaskan Hong Ye. Kalau berhasil, aku akan jaga kamu dan keluargamu dengan baik. Kalau gagal, kamu akan menunggu keluargamu di jalan menuju akhirat. Hahaha. Pensiun dari dunia persilatan. Hidup ini tidak lagi mengurusi urusan dunia persilatan. Hari ini kau sudah putuskan. Naga yang berenang kembali ke laut, burung lelah kembali ke sarang. Mulai sekarang, aku, Tian, tidak akan lagi mengurusi urusan dunia persilatan. Bersama-sama mengejar mimpi pelaut. Angkat tangan menyinari keindahan. Gunung kuning tak akan berpaling. Dunia persilatan tak ada lagi Jiang Tian. Ikuti aku, siap bertarung. Ini adalah pisau yang dulu kamu pakai. Pisau ini juga sudah saatnya disimpan kembali. Setelah pisau disimpan, kita masing-masing menjalani hidup dengan tenang. Ya, terima kasih, Hong Ye. Bertahun-tahun kamu sudah merawatku seperti ini. Setelah aku pergi nanti, satu-satunya yang tak bisa kulepaskan adalah Dali dan Arong. Tolong jaga mereka baik-baik. Berkat langit dan 7 bintang, kita bisa sampai sejauh ini. Jasamu tak ternilai. Mulai sekarang, 7 bintang akan mengeluarkan perintah perlindungan. Siapapun yang berani menyakiti keluargamu, 7 bintang akan bangkit bersama dan membunuhnya. Terima kasih, Pangeran Wang, mari kita sembahyang. Hei oh. Oh. Tuan Hong, ada apa ini? Dibunuh. Dia membunuh Tuan Hong. Jiang Tian membunuh Tuan Hong. Kamu tahu kenapa? Kenapa buru-buru? Ada aturan. Sekarang malah makin kacau kalau bantu. Jangan kejar lagi. Hong Yan sudah meninggal. 7 bintang sekarang tanpa pemimpin. Semua orang keluar memburu pembunuhnya. Harus ada surat perintah pemburuan dari 7 bintang. Kalian pikir siapa yang mengeluarkan surat perintah 7 bintang itu? Ikuti aku, Long Xiao. Wanita, uang, dan status semuanya ada, kan? Hahaha. Tidak mungkin. Kakak Tian pasti tidak akan membunuh Hong Ye. Soal ini, entah Jiang Tian yang melakukannya atau bukan. Hari ini kamu jatuh ke tangan kami, kakak-kakakmu. Harus melayani kami dengan baik. Saudara-saudara, benar kan? Untuk wanita kakak Tian. Benar-benar beruntung. Lepaskan dia cukup kuat. Tahan dia untukku. Kalian ngapain? Lepaskan aku, lepas aku,
lepas aku. Xiao Qian, tangkap Xiao Qian. Long Ge ada hadiah, ayo. Ah, Jian Ge. Kejar semuanya, sialan. Ahahaha. Berhenti, berhenti. Kamu berhenti di situ, jangan lari. Oh oh oh. Oh 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 oh. Xiao Xuan. Kakak Tian. Xiao Xuan. Aku sudah kembali. Sekarang seluruh Sixing memburumu. Kita harus bagaimana? Tenang, kita cari dulu tempat persembunyian. Lalu aku akan membawamu keluar dari kota pelabuhan. Cari tempat yang aman dan damai. Sepanjang hidupku aku akan menjagamu. MM. Kamu ada hak apa? Ah, kamu punya hak apa? Ah, Kakak King Long keluarkan surat perburuan bintang 7. Kita akan hancurkan Siang Tian berkeping-keping. keluarkan apa sih? Kamu ngerti aturan nggak sih? Surat perburuan bintang 7 harus dari ketua. Baru bisa dikeluarkan. Kamu kira aku ketua? Aku ketua. Ah, Aku ketua, kan? Kalian bilang aku ketua, ya? Kakak Long sekarang lagi balas dendam untuk Hong Ye. Ini serius. Kamu keluarkan suratnya saja. Kalian bilang. hari ini surat perburuan ini siapa yang keluarkan? Silakan Kakak Long naik ke posisi. Duduk sebagai ketua. Silakan kakak Long naik ke posisi. Duduk sebagai ketua. Silakan Kakak Long naik duduk. Silakan kakak Long naik dan duduk. Ketua. Ah. Kalau ini memang kehendak semua, maka aku akan terpaksa jadi ketua yang tegas. Keluarkan surat perburuan ini. Tunggu dulu. Long Xiao. Kamu yakin itu Tian yang bunuh Hong Yan? Semua saudara sudah lihat. Mata kamu apa buta sih? Saudara bintang 7, dengar perintah, buru dan bunuh Jiang Tian. Ayo pergi. Jiang Tian kabur. Pertunjukan baru saja mulai. Akan sampai puncaknya. Kakak Tian benar-benar tidak menyangka Long Xiao sekejam ini. Berani langsung membunuh Hong Ye. Long Xiao sudah mengatur semuanya hari ini. Adik, bantu aku cari mobil. Aku mau bawa Xiao Xuan pergi. Oke, aku segera atur. Kakak Tian, kita benar-benar bisa keluar dari kota pelabuhan. Tenang saja. Beberapa tahun ini aku kenal beberapa teman di dalam. Mereka punya tempat aman. Tapi Long Xiao dia. Long Xiao itu gila. Nggak peduli aturan dunia bawah. Kalau dia ganggu kita lagi, aku nggak akan biarin dia. Lapar kan? Aku pergi beli makanan ya. Kakak Tian. Jangan pergi. Terlalu berbahaya. Orang di luar sedang buru kamu. Tenang saja. Jiang Tian Hao, aku yang pegang sekarang. Hei, kalian siapa? Pergi, lepas aku. Cepat pergi. Lepaskan. Jangan banyak omong, ayo pergi. Adik. Kakak Tian. Maaf. Aku gagal melindungi kakak ipar.
Halo. Tidak boleh, kalau kamu berani sakiti Xiao Xuan, aku pasti bunuh kamu dengan tangan sendiri. Tenang, aku masih menunggu kamu kembali untuk menyelamatkannya. Besok pagi jam 9. Kuil menunggu kamu. Jangan sampai tidak datang. Kak Tian. Tidak boleh pergi. Itu kan jebakan maut. Sekalipun itu jaring maut, aku pasti harus pergi menyelamatkannya. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Kak Tian. HMPH. Jangan, sialan, bunuh dia untukku. Berhenti. Hahaha. Hahaha, Kak Tian. Mari langsung ke intinya. Kalau mau selamatkan wanitamu, datang dulu sujud ke Hong Ye. Kak Long, sekarang kamu adalah kepala Long. Jangan buang waktu dengan omong kosong. Bunuh dia untuk balas dendam pada Hou Ye. Ah, sudah datang juga. Kenapa buru-buru? Aku rasa. Hong Ye di alam baka juga tidak akan membiarkan dia begitu saja. Hahaha. Ah, begitu ya. Setelah dia sujud ke Hong Ye, kita potong-potong dia. Buang keluar untuk makan anjing. Hahaha. Kalau hari ini tidak aku potong untuk makan anjing, aku sendiri yang akan mengantar Hong Ye ke liang kubur. Kamu akan aku potong untuk makan anjing. Potong untuk makan anjing. Potong untuk makan anjing. Sudah cukup. Sudah cukup. Sudahlah, jangan banyak bicara. Ah 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 ah. Kak Tian. Berlutut dan sujud ke Hong Ye. Lobster. Kamu tidak takut Hong Ye kembali mencarimu? Ah, Kita sekarang sedang syuting adegan emosional, bukan film horor. Ih, takut banget ya. Hehe, oke. semua departemen, bersiap. Sekarang. Mulai. Ah, Kak Long. ah 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 ah. Ah ah. Ah ah. Ah ha ha ha. Benarkan. Ayo, sedikit demi sedikit maju ke depan. Ingat ya, jangan merangkak seperti anjing. Kalau tidak aku akan bilang cut. Kak Tian. Jangan. Mas Tian. Mas Tian. Hahaha. Apakah takdir benar-benar butuh pasangan ini? Melakukan ini benar-benar ada manfaatnya. Tapi nanti akan menyesal. Siapa peduli? Hei hei. Lihat orang itu, apakah dia terlihat seperti anjing? Mirip atau tidak? Hahaha. Bagaimana melakukan yang terbaik? Air mata tertiup angin dingin. Menetes membasahi aku. Perjalanan. Angin kencang aku. Mabuk terjatuh. Aku dan kamu. Ah. Kelihatannya orang tua itu sudah memaafkanmu.
Kalau begitu aku tidak memaafkanmu. Ah, kamu minta padaku dong. Minta aku melepaskan wanitamu. Ahaha, Ah Mas Tian. kamu tahu kan? Aku ini orang yang hatinya lunak. Mungkin aku akan tersentuh sampai menangis. Hem. Jangan bergerak. Saudara sebangsa. Hong Ye sudah meninggal. Tujuanmu sudah tercapai. Aku hanya ingin membawa Xiao Xuan pergi dari kota pelabuhan. Kamu sudah jadi kepala naga bintang 7. Lepaskan Xiao Xuan. Nyawaku, aku berikan padamu. Serahkan nyawamu padaku. Mas Tian, kamu pergi saja. Luo Xiao dia sudah gila. Tidak akan melepaskan kami. Kamu cepat pergi. Orang ini merebut perhatian. Ah! Berhenti. Long Xiang, lepaskan Jiang Tian. Suruh aku melakukan apa saja. Nona Wei merasa kasihan. Kamu bikin aku merasa kasihan juga. Tapi aku suka perasaan ini. Hahaha. Long Xiong membunuh Hong Yan saja belum cukup. Sekarang dia juga mau membunuh aku. Hahaha. Seandainya aku tahu saat itu, aku harus menikahmu dengan 3 tusukan. Aku Long Xiao memang begitu. Selama aku senang di hati. Aku mau bagaimana ya bagaimana. Lepaskan dia. Kalian semua sudah lihat kan? Sekarang kalian sudah paham bagaimana Hong Ye mati. Punya bos seperti ini, kalian sudah sampai ujung jalan. Hahaha. Sampai main 36 strategi juga. Walau Hong Yan aku yang bunuh, terus apa? Hahaha. Bai Xiao Xuan adalah wanita paling kamu cintai, kan? Baik, aku akan tunjukkan betapa seriusnya aku. Kamu pergi dan main-main dengannya. Aku bagaimana sedikit demi sedikit. Kamu pergi dan main-main dengannya, Kak Long. Kamu mau apa? Berhenti. Minggir. Minggir, cepat minggir. Ayo keluar, tambah dramanya sendiri. Semakin menarik saja nih. Sudah, jangan banyak omong. Itu. Hidangkan makanannya. Ye Sirong. Kalau kamu terus begitu, kamu bakal jadi musuh publik bintang 7. Kamu nggak takut mati ya? Aku takut sama ibumu. Kalau nggak ada Kak Tian, aku sudah mati dari dulu. Malam ini gimana kalau kita pergi bareng? Atau kita mati bareng aja? Hehehe. Kak Long, kalau aku mau bunuh kamu. Kamu sudah mati lama. Aku bilang aku sudah berhenti. Keluar dari dunia bawah. Setelah hari ini, aku akan pergi dari kota pelabuhan. Kalau kamu masih ngerepotin aku nggak akan biarin kamu. Arong. Ah. Pulang kerja. Ayo pergi makan malam. Uh. Baju zirah ini berat juga ya. Arong. Makasih. Gak apa-apa, Kak Tian. Kak Tian, ini tempat Long Xiao. Aman gak ya? Sekarang seluruh kota pelabuhan penuh orang naik sepeda. Cuma di sini mereka nggak berani datang. Hei, 5. Menit lagi aku tunggu kamu di pintu belakang.
Kak Tian, Daidi bilang, 5 menit lagi kita ketemu di pintu belakang. Oke, kita jalan duluan ya. Hei. Ah, biarin kamu nggak nurut ya. Biarin kamu nggak nurut. Masih lari atau nggak? Sumani. Hei, aku kasih tahu kamu, malam ini temani aku. Heyo. Datang lagi nih cewek kecil. Ayo, ayo. Hehehe. Ayo cewek kecil, main bareng yuk. Hehehehe ahaha. Tanya kamu. Benarkah kamu Kak Tian? Kak Tian, kamu kapan keluar? Kakakku, dia di dalam, baik-baik saja. Dia baik-baik saja. Aku bawa kamu keluar dari sini. Mas Tian, ini tempat temanku. Berjalan dengan aman. Mas Tian. Apa yang terjadi hari ini? Benar-benar satu peristiwa setelah yang lain. Ayo, kita baru saja melangkah ke istana kematian. Lalu langsung masuk gerbang neraka. Lihat rasanya ini. Rasanya ini. Hanya waktu kita berkelana dulu yang pernah merasakannya. Selain mengumpulkan biaya teh, kita bisa apa lagi? Tapi, aku Jiang Tian pasti akan menonjol di kota pelabuhan ini. Bos, semoga bisnis lancar. Biaya teh bulan ini harus dibayar. Tidak ada. Bayar biaya teh. Biaya teh. Kasih muka tapi tidak tahu malu ya. Ya. Jangan lari, jangan lari. Berhenti di situ. Ah. Tunggu aku. Hahaha. Orang-orang ini benar-benar bisa mengejar kita sampai 3 blok jalan. Siapa yang tidak bilang begitu? Capek banget aku. Kadang aku mikir. Kita tiap hari ngapain sih sebenarnya? Menjadi yang terdepan. Itu kamu yang bilang sendiri. Iya, keluar buat cari hidup memang berbahaya. Sehari dapat sedikit, bahkan gak cukup buat malu-maluin. Ini bukan soal uang. Aku cuma khawatir kapan-kapan bakal ada masalah. Tenang Mas Tian. Siapapun yang berani ganggu kamu, dia harus melewati aku dulu. Hidup mati sudah takdir, kekayaan juga sudah ditentukan. Hidup mati sudah takdir. Kekayaan sudah di tangan Tuhan. Ah Mas Tian, santai saja. Kita bertiga diberkati dan beruntung. Pasti tidak apa-apa. Juga ingin jadi yang terdepan, jadi bos besar. Siapa takut mati? Iya, begitulah, Mas Tian. Kita bertiga buat janji. Janji apa? Kita bertiga, siapa yang duluan meninggal? Yang dua lainnya waktu ziarah kubur. Cuma boleh ketawa, nggak boleh nangis. Aturan apa itu? Ziarah kubur malah nggak boleh nangis. Kamu nggak usah peduli. Pokoknya kalau aku duluan yang meninggal, aku nggak mau lihat kalian. Aku nggak mau lihat kalian cemberut nangis-nangisan. Mas Tian. Kita selanjutnya gimana? Mau keluar dari kota pelabuhan cuma bisa lewat jalur air. Seluruh kota pelabuhan, yang punya kapal dan dermaga cuma ada O. Ups. Dia adalah pembunuh bayangan di kota pelabuhan. Jangan-jangan dia yang kalian sebut sebagai Adao. Lawan dia, Kakak Tian, jangan sampai mati ya. Kakak Tian, ayo kita pergi. Tidak bisa, harus cari cara lain. Kakak ipar, kamu harus percaya sama Kakak Tian. Heh. Mari kita saksikan pertunjukannya. Semua bilang kamu pria pisau cepat. Aku mau tahu cepatnya di mana sih? Aku yang cepat memegang pisau. Bukan orangnya yang cepat.
Ham 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 ham. Bagus Kakak Tian, hati-hati ya. Bagus sekali. Ham 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 ham. Ao. Bos, aku bilang gak usah terlalu tegang kan. Adao dan Kakak Tian itu saudara sehidup semati. Kakak Dao masih jago bertarung seperti dulu. Kakak Tian sudah lama gak ketemu. Kamu malah jadi mundur ya. Panggil Kakak Tian. Kakak Tian, Kakak Tian, Kakak Tian. Orang-orang bilang kamu yang membunuh Hong Yan. Aku benar-benar gak percaya. Aku paling tahu bagaimana kamu sebenarnya. Madeng ah. Aku ingin kamu siapkan sebuah kapal untukku. Besok aku akan pergi dari sini. Besok pagi. Aku akan mengantar kalian pergi sendiri. Ah. Aku penasaran. Kenapa kita gak langsung bunuh Long Xiao saja? Sekalian selesaikan semuanya. Aku selalu merasa masalah ini. Ada tangan lain yang mendukung Long Xiao. Sudahlah, itu urusan aku. Aku sudah keluar dari dunia gelap. Aku cuma mau bawa Xiao Xuan pergi dari kota Tang. Diam. Kakak Dao mabukok tidur di sini sih. Kakak Dao, Kakak Dao. Ah, ada apa kamu? Ah 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 ah. Kakak Tian, ini gimana? Cepat pergi, nanti kalau saudara dia datang. Kita ngomong juga gak jelas. Iya iya, ayo pergi, ayo pergi. Kakak Tian, ayo pergi. Cepat pergi, Kakak Tian, cepat pergi. Pergi pergi pergi. Cepat 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 pergi. Ah. Kakak Dao, Kakak Dao. Itu Jiang Tian. Tangkap Jiang Tian. Pergi-pergi. Aduh. Kakak Tian, kita selanjutnya gimana nih? Tujuan Long Xiang bukan langsung membunuh dia. Dia ingin memojokkanmu ke jalan buntu. Bicara itu gak ada gunanya. Selanjutnya gimana? Kakak Tian, kamu putuskan dong, brengsek. Ini jelas jebakan, jebakan banget. Lihatlah kematian Hong Ye dan Adao. Semua itu dibebankan padamu satu persatu. Dia ingin seluruh kota pelabuhan tahu. Kamu pengkhianat. Kamu tidak peduli keluarga. Kamu adalah pembunuh berdarah dingin. Sekarang dia malah jadi normal karena itu. Dia bisa duduk dengan tenang di kursi kepala naga 7 bintang. Dadi, kamu bilang aku benar kan? Iya, Kak Tian. Bagaimanapun juga, aku selalu menemanimu. Sumani, kamu juga sudah tahu tentang ponsel kita. Pergilah, jangan ikut kami lagi. Aku sebenarnya punya sesuatu. Halo. Di mana Jiang Tian bersembunyi? Om Xiao. Tenang saja.
Kita akan segera bertemu. Aku juga ingin seperti itu. Aku menunggumu di rumah Teh Haitian. Kamu bisa memilih untuk tidak datang, tapi aku akan terus mengejarmu dan istrimu. Sepanjang hidup. Pernah dengar? Tidak jadi, tidak jadi. Apa aku harus bersembunyi darinya seumur hidup? Pergilah bunuh anjing itu. Dia tidak akan mati. Kakak ipar dan kamu tidak akan tenang. Mani, kamu tadi mau bilang apa? Aku sebenarnya tidak perlu lagi. Urusan 7 bintang akan aku selesaikan sendiri. Aku sudah janji pada kakakmu akan menjagamu dengan baik, kamu pergi saja. Tapi sekarang dia adalah kepala naga 7 bintang. Dengan apa kita melawan dia? Long Xiao, aku tidak pernah takut padanya. Aku cuma ingin tahu siapa orang di balik dia sebenarnya. Kak Tian, sini duduk, makan kepiting. Om Xiao, jangan-jangan kamu panggil aku buat makan kepiting besar. Kakinya mana? Kaki kepitingnya mana? Ahahaha. Ada di sini. Aku bukan datang buat nonton kamu berakting. Aku ingat. Yuk kita bahas urusan serius. Kamu rencanakan bagaimana soal pembunuhan Hong Ye? Siapa yang bunuh Hong Ye jelas di hati Maksudmu apa? Kamu mau menuduh aku? Kata menuduh itu kurang cocok buat kamu. Hahaha. Kamu tahu dari mana? Sudahlah, sudahlah. Ini urusan aku. Tapi Kak Tian, aku kasihan. Aku juga terpaksa. Siapa yang paksa kamu? Yakin? Iya. Kamu nih. Selama kamu masih ada, aku tidak bisa tidur semalaman. Jadi aku ingin menyiksamu dengan baik. Biar kamu mati saja. Mas Tian. Menurutmu, mimpi aku ini bisa terwujud gak sih? Kamu pikir gimana? Ya aku pikir pasti bisa dong. Aduh. Aku ngobrol sama kamu hari ini. Aku jadi terlalu bersemangat. Oh iya. Sebelum kamu mati. Aku kasih tahu rahasia lagi ya. Aku juga yang buat Adao. Hahaha. Kamu pernah dengar pria pisau cepat kan? Targetnya. Selain kamu, siapa lagi? Kamu juga tahu sih. Aduh. Apa aku aktingnya kurang bagus ya? Atau dia terlalu pintar? Gak bisa. Sepertinya sekarang aku harus buru-buru bunuh kamu. Kalau enggak, aku gak bisa lanjut akting nih. Kak Long. Kamu benar-benar kira aku gak bisa bunuh kamu? Mas Tian, aku takut banget nih. Mas Tian. Kamu takut gak kalau saudara-saudaramu di sekitar kamu malah berkhianat? Saudara-saudaraku, Jiang Tian. Berhenti. Aku sudah bilang berapa kali? Dia cuma milikku. Sih. Aku sudah bilang jangan kalian datang. Tapi kalian tetap harus datang. Mas Tian, kakakmu baik banget sama kamu. Kenapa kamu harus mengkhianatinya? Apa boleh buat? Setelah dia keluar, cuma mikir pensiun bersih-bersih. Kalau dia mundur, kita gimana? Aku belum cukup kaya nih. Terus kamu bisa jadi orang lupa budi. Dasar bajingan lo. Jangan ngomongin soal kode etik dunia bawah tanah sama aku. Setelah aku lewat, aku dapetin semua yang aku mau. Uang, wanita, mobil. Itu semua dulu impian aku.
Kamu gimana? Kamu punya apa? Aku punya Mas Tian. Aku punya keluarga. Itu gak bisa dibeli pakai uang, Mas Tian. Aku pernah mikir kamu bakal pergi. Tapi aku gak pernah ngangka kamu akan mengkhianatiku. Kamu pikir, ikut sama orang kayak dia bakal dapat hasil yang baik. Mas Tian. Orang mati karena harta, burung mati karena makanan. Itu hukum alam yang gak pernah berubah. Kamu gak ngerti ya? Semua yang harus dikatakan sudah selesai, kan? Hahaha, Mas Tian. Aku harus mengantarmu pergi sekarang. Kejar lagi, kejar terus. Aduh, jangan lari. Hahaha. Sudah kehabisan jalan, kan? Lari, terus lari. Mas Tian. Apa? Bunuh dia. Ah. Hahaha. Ah. 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 Gimana? Kita bertiga buat janji. Janji apa? Kalau salah satu dari kita duluan mati. Dua lainnya waktu datang ke rumahnya. Kamu cuma boleh ketawa, gak boleh nangis. Kamu masih ingat janji kita sebelumnya. Kalau ada yang mati duluan, cuma boleh ketawa, gak boleh nangis. Aku tentu ingat. Kalau begitu aku kali ini. Tahu harus bagaimana ya? Aduh. Apa sih? Ya. Ah. Mas Tian, cepat pergi. Cepat, jalan. Ayo pergi. Mas Tian, hari ini kita mau kemana? Ya. Mau lari kemana? Berdiri di situ. Aku bacok kamu. Jangan lari, aku bacok kamu. Waktu dua lainnya pergi ke makam. Kamu cuma boleh ketawa, gak boleh nangis.
Ya 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 ya. Jangan lari. Lari? Lihat kamu mau lari kemana? Seluruh kota pelabuhan ini milikku. Langit dan bumi kota pelabuhan juga milikku. Hahaha. Kota pelabuhan sekarang bukan milikmu. Astaga. Kamu mengkhianatiku. Drama gue bukan direncanain kayak gini. Sumpah deh. Misi rahasia. Aku juga bukan orang misi rahasia. Itu kamu yang main-main sendiri. Dia orangku. Kursi kekuasaan Kixing ini. Bukan siapa saja bisa duduk sesuka hati. Siapa sutradaranya ini? Kenapa dramanya ribet banget? Kamu benar-benar buat aku kecewa. Jadi drama kamu sudah selesai, ya? Kak Xuan, kamu gak usah khawatir. Aku yakin Mas Tian dan yang lain pasti ada caranya. Mereka akan kembali dengan selamat. Tapi mereka pergi ke sarang Long Xiao. Pasti sangat berbahaya di sana. Pagi tadi aku sudah bilang, aku ada caranya. Tapi kalian gak biarin aku ngomong sampai selesai. Sebenarnya aku punya. Hahaha. Dua gadis kecil, duduklah di sini sebentar. Kakak ini. Kamu jangan begitu galak ya. Kalau ada apa-apa, ngomong baik-baik saja. Aku sudah lama nggak melayani orang. Aduh hahaha. Baiklah. Cepat pergi. Ah, lepas aku. Bangun, berani-beraninya main-main sama aku. Ah, Mani. Mani. Bawa pergi. Mani naik. Mani pergi. Cepat jalan, jalan, jalan. Mani huhuh. Kenapa perempuan ini sudah lama tergeletak di sini? Sumani. Sumani. Ani, Ani. Kamu bagaimana? Di mana Xiao Xuan? Itu Hong Ye. Orang-orang Hong Ye yang menangkap kakak Xuan. Aku antar kamu ke rumah sakit. Tidak usah, Kak Tian. Aku nggak punya banyak waktu. Di sini ada video, isinya. Kamu. Ini. Ini isinya. Iya. Hei hahaha. Hei, ngapain? Kamu penculik anak, kamu pantas mati. Bangun. Suka teriak ya? Suka teriak, ayo, aku laporkan. Ayo. Haah. Berani-beraninya kamu gerak. Hahaha. Ao, teriak terus. Hai.
Hai, semua sudah lihat kan? Ini akibatnya kalau nggak nurut. Hahaha. Jangan gerak. Ayo pergi. Pergi, jangan gerak. Hahaha, perempuan bau. Hahaha, perempuan bau. Ayo. Ah. Ah ah ah. Pergi, ayo pergi. Sebarkan bukti mereka penculik anak. Selamatkan lebih banyak orang. Ayo. Cepat pergi. Video ini adalah bukti Hong Ye menjual manusia. Aku dan beberapa saudara perempuan menukar nyawa kami untuk ini. Kak Tian. Kita harus selamatkan Kak Sue. Tenang saja. Aku pasti akan menyelamatkan Xiao Xuan dan 7 saudara perempuanmu. Kak Tian. Kamu telah membuka cahaya di duniaku. Membuatku melihat keindahan dunia ini. Terima kasih. Uang-uang. Uang-uang. Aku capek banget. Wani. Jangan tidur lagi. Wanie, jangan tidur. Kakakmu sebentar lagi akan keluar. Kamu mau ketemu kakakmu. Wani. 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 Ah. Kamu mau bikin seluruh kota pelabuhan jadi kacau. Kenapa malah menyerah? Aku cari Gubernur Lei, dasar pecundang kecil. Kantor Gubernur Lei bukan tempat yang bisa kamu temui seenaknya. Dulu satu orang menguasai seluruh area Yao Sim Mong. Tenar di seluruh kota pelabuhan, Tianye. Apa sih yang nggak bisa dia selesaikan? Aku butuh bantuan. Haha, ini benar-benar lucu. Seorang bos besar dunia gelap. Ternyata juga pernah minta tolong ke kantor gubernur kami. Ada hal-hal yang bukan urusan kalian untuk bicara. Kalian minggir. Aku masuk sendiri. Berhenti. Kalau kamu maju lagi, aku tangkap kamu. Ribut apa sih? Sekutu Lei, Jiang Jin bilang dia mau ketemu kamu. Masuk saja. Katakan, kamu mau aku bantu apa? Kamu tahu kan Hong Ye sudah mati. Aku langsung ke TKP. Semua saksi dan bukti, termasuk sidik jari di pisau semua mengarah ke kamu membunuh Hong Ye. Dia sebenarnya tidak mati. Apa sih Hong Sheng gak mati? Dia pura-pura mati. Dia memakai tanganku untuk membunuh Long Xiao. Sekarang urusan perdagangan manusia dia terbongkar. Dia bahkan mau membunuh aku juga. Makanya aku gak boleh periksa jenazah lagi. Long Xiao memang orang gila. Hong Ye ini langkah licik pakai orang lain untuk membunuh. Tapi aku memang gak ngangka, dia berani juga urusan perdagangan manusia. Ayo ikut aku cari Hong Sheng. Habisi orang jahat ini. Tangkap orang harus ada bukti. Sekarang kamu punya bukti. Ini video Hong Sheng jual manusia. Dapat dari mana? Nyawa teman yang tukar. Jadi dunia gelap ya, tetap dunia gelap. Kak Tian, kalian sebenarnya anggap rakyat itu apa sih? Jangan ngomong begitu. Kamu anggap aku umpan saja, biar bisa tangkap mereka semua. Gak mungkin aku lakukan itu. Terlalu berbahaya. Kenapa kamu peduli hidup matiku? Sekarang kamu sudah di kantor gubernur. Tangkap kami itu tugasmu. Bantu kami juga tugasmu. Kak Tian, kamu pikir kita akan jadi seperti apa saat besar nanti? Siapa yang tahu? Yang jelas aku gak mau jadi seperti orang tuaku. Sebenarnya aku rasa begitu juga gak buruk.
Setidaknya bisa makan kenyang. Ada apa asyiknya? Sama sekali nggak seru. Kalau begitu kamu mau jadi apa pas besar nanti? Aku pikir-pikir, kasih makan aku dulu. Mungkin mau keliling dunia. Kamu mau jadi pengkhianat ya? SSST. Pelan-pelan. Nanti orang dengar terus lapor ke ayah. Pengkhianat apa sih? Kalau mau jadi, ya jadi bos besar. Jadi bos besar itu gampangnya tinggal mau aja. Lagian tiap hari ribut dan berantem itu buat apa? Keliling dunia, balas dendam seenaknya. Keren banget ya. Kamu sendiri, aku mau masuk kantor gubernur. Kenapa? Kamu mau tangkap aku? Enggak. Aku cuma mau lindungi mama aku. Aku nggak mau dia dibully lagi. Aku harus lindungi dia. Aku harus lindungi semua warga kota pelabuhan. Aduh ya sudah ya sudah. Kamu hebat banget sih. Aku bangga banget sama kamu. Ah, sana deh. Aduh, nak, berani nendang aku ya? Ah, aku beresin kamu. Bos, biaya teh bulan ini harus dibayar. Lihat kepalaku, kok aku lupa urusan ini. Tunggu sebentar ya. Nak, kamu dikirim sama Om Hong ya? Kamu tahu dari mana? Om Hong suruh aku pungut biaya teh di daerah ini. Kayaknya Om Hong benar-benar percaya sama kamu ya, kenapa? Nak, kamu nggak tahu ini daerah Yau Sim Mong, tempat paling menguntungkan di kota pelabuhan. Siapapun yang pernah pungut biaya teh di sini. Setelah itu jadi bos besar semua. Ayo, hehe. Oke, bulan depan bayar setengah dulu untuk biaya teh, hehe. Cepat juga kamu paham aturan. Ah, Kak Tian. Kak Tian, kamu kesini buat apa? Aku kesini mau pungut biaya teh. Kak Tian, kamu tahu ini perbuatan apa? Ini tindakan ilegal. Jangan lakukan itu. Ini daerah pelabuhan. Tunggu sampai kamu jadi gubernur. Jadi polisi. Nanti harus pelan-pelan menyesuaikan diri ya. Kak Tian, dengar nasihatku. Cepat keluar dari situ. Kalau tidak, nanti setelah aku lulus, kamu bakal repot. Kamu benar-benar masuk kantor gubernur, Mom. Sekolah Gubernur Kota Pelabuhan. Nama, Lei Luo, nomor 6623, bagus. Begini saja, nanti kalau kamu sudah jadi gubernur, kamu itu putih, aku itu hitam. Kita bisa kuasai hitam dan putih. Kuasai apaan sih? Hitam ya hitam, putih ya putih. Mas Tian, kalau kamu mau terus jadi preman, kita jangan lagi kontak. Kan tadi kamu cukup berani teriak. Terus teriaklah. Ahahaha. Terus teriak, ayo. Ah. Ah. Pergi sana. Kamu baik-baik saja. Nggak apa-apa. Kamu berani juga ganggu saudara aku. Kamu mau mati ya? Dia nggak taat aturan. Nggak bayar uang pelindung. Kalau kamu saudara dia, kamu juga bayar aja. Dari dulu aku Jiang Tian yang terima uang orang. Aku lihat kamu sengaja. Aku kasih tahu ya. Ayah aku nggak peduli ayah kamu siapa. Dia itu saudara aku. Kalau kamu berani ganggu dia lagi, aku ketemu kamu sekali. Pergi sana. Kamu tunggu aku ya. Kalau dia ganggu kamu lagi, bilang aku. Urusan aku, nggak perlu kamu ikut campur. Aku sudah bilang, hitam ya hitam, putih ya putih. Cepat pulang saja. Ibu aku nanti marah loh. Jangan dulu makan. Sudah jelas belum? Tunggu. Pembuli di sekolah ini selalu semena-mena, suka seenaknya. Lei Luo nggak tahan, pernah menegur sekali. Sejak itu, mulai membenci Lei Luo. Cuma preman kecil saja. Kok bisa seenaknya begitu? Sekolah nggak berani ngurus. Orang ini namanya Lin Feiyang, ayahnya. Tahu siapa? Lin Zhonghu, yang terkenal di jalanan. Lin Zhonghu. Itu Lin Zhonghu dari Gangnan, kan? Iya. Dia yang selama ini diam-diam lawan Bos Hong. Harus lebih beresin dia. Ayo makan. Bos, tolong bawakan aku sebotol air. Oke, pergi sana. Tahu kenapa aku blokir kamu?
Aku kasih tahu, ayah aku. Tapi aku nggak peduli ayah kamu siapa. Kenapa, mengancam aku ya? Aku tanya sekali lagi. Kamu tahu kenapa aku menghadangmu? Bagus kalau tahu. Nanti di sekolah, kalau kamu berani ganggu Lei Luo lagi, aku akan patahkan kakimu. Paham? Bicara lebih keras. Paham? Jangan ganggu murid lain juga. Kalau tidak, tiap ketemu aku pukul kamu sekali. Pergi sana. Hei, tinggalin pena. Aduh, lihat nih, susah kamu, aku yang urus. Pak Lei, aku cuma pukul beberapa pedagang kecil. Apakah perlu kamu tangkap aku? Pedagang kecil, kalau diganggu bisa lapor kantor gubernur. Kamu main hakim sendiri itu bukan menegakkan keadilan. Iya, aku harus lapor kantor gubernur. Tapi kalau kalian ke kantor gubernur, orangnya semua kabur. Kalian langsung tangkap saja mereka. Baik-baik, aku tidak ngomongin itu lagi. Lepaskan aku dulu ya, tidak mungkin. Kamu sekarang tersangka, kecuali ada yang jamin kamu. Kalau tidak, kamu tidak akan keluar dalam waktu dekat. Ya ampun Tuhan. Kok aku bisa kenal orang sekeras kepala seperti kamu? Kamu bilang siapa yang keras kepala? Aku bilang siapa, kamu tahu sendiri. Jiang Tian, dengarkan aku. Kamu bisa keluar dari kelompok itu gak? Itu akan sangat baik buat kamu. Suatu hari nanti kalau aku jadi bos. Punya kedudukan tinggi, kamu juga akan berhasil. Ketinggian pikiran ya, kamu tahu berapa banyak bos mafia. Itu karena banyak yang mati untuk mereka naik posisi. Kamu bakal mati juga, kamu tahu itu. Kita berdua punya jalan berbeda, gak bisa kerja sama. Kamu, Tuan Melohong, sudah bayar jaminan. Dia bisa pergi sekarang, lepaskan dia. Terima kasih. Kamu boleh pergi sekarang. Pak Lei, terima kasih ya. Saudara, nanti kamu akan mengerti juga. Jiang Tian, aku kasih tahu kamu, kalau suatu hari kamu benar-benar kena masalah. Jangan cari aku. Ayah dengar kalau Hongye sudah kuasai daerah ini di kota. Itu urusanmu bukan? Jangan banyak tanya, ayah. Di dekat Hongye ada Jiang Tian. Ada temannya yang jadi polisi. Patroli di jalan kita ini. Kalau mau aku panggil dia ke sini. Minum teh dulu. Heya. Ham ya hei ya. Berhenti. Pegang kepala dengan dua tangan. Jongkok ya, Pak Polisi. Kami yang di sini yang ngambil uang pelindung. Perlu sampai heboh begitu. Bosnya yang ngambil uang pelindung. Siapa? Bosnya aku. HM. Lin Fei Yang. Pak Polisi. Godfather, tolong ikut saya minum teh. Saya lagi kerja, gak sempat. HMPH. Kamu sudah tahu soal Hong Ye kan? Tolong bantu saya urus ini. Lei Luo itu saudara saya. Kamu demi nyelamatin satu orang, sampai bikin pertarungan habis-habisan antara Kixing dan Lin Zhonghu. Rasanya gak sebanding. Bukannya kamu sama saya pernah bilang, kalau keluar harus setia kawan. Lei Luo itu saudara saya. Saya gak bisa cuek aja lihat dia mati. Loyalitas kamu cuma buat Lei Luo seorang. Tapi loyalitas saya harus buat ratusan saudara di Kixing. Loyalitas itu apa sih? Nanti kalau kamu duduk di posisi saya, kamu bakal tahu. Baiklah kalau kamu gak mau bantu. Saya bawa orang sendiri aja. HMPH. Naga terbang, harimau melompat. Saya yang atur. Hong Ye, pergi panggil Long Xiao ke sini. Saya sudah atur semuanya. Hahaha. Kan kamu bilang kantor gubernur itu hebat. Bukannya mau nangkap aku. Li Fei Yang. Aku pasti kirim kamu masuk penjara cepat atau lambat. Masih berani omong kosong sama aku. HMPH.
Sialan, aku ngomong apa sih? Hahaha. Tenang, kami gak akan bunuh kamu. Aku malah ngandelin kamu untuk menangkap Jiang Tian. Haha, kalian ada otak gak sih? Mau menangkap Jiang Tian? Jangan bermimpi deh, oke. Aku gak mikir gitu. Aku yakin dia pasti bakal datang. Kalian gak tahu ya? Aku sama Jiang Tian sudah gak ada hubungan lagi. Lagi pula ini memang jebakan. Kamu pikir dia sebodoh itu mau datang? Bro, aku datang. Apa yang kamu lakukan? Lihat itu. Aku bilang apa tadi? Hem. Kamu baik-baik saja kan? Ini jebakan. Kamu gak lihat itu jebakan. Di kota pelabuhan bisa mengurung aku. Jebakan Jiang Tian tidak ada. Kak Tian, sebenarnya apa yang terjadi? Hajar saja mereka. Malam ini aku masih harus minum. Aku benar-benar gak pernah mimpi. Aku seorang inspektur, malah bertarung sama kalian geng kecil. Kenapa inspektur gak boleh berkelahi? Jangan gerak. Tongkat merah kembar memang nomor 1. Memang tidak mengecewakan. Lin Zhenghu, lihat jelas, anakmu ada di tangan kami. Jangan gegabah. Hahaha, bagus. Kalau kamu bergerak, ingat kamu masih petugas. HMPH. Begini, aku juga bukan orang kejam. Asal kalian setujui syaratku, aku akan membiarkan kalian pergi. Syarat apa? Haha, gunakan nyawa Jiang Tian seorang saja sebagai tukar. Kalian semua aman tanpa rugi. Omong kosong. Kak Tian, jangan percaya dia. Dia jelas-jelas ingin kamu mati sia-sia. Jangan sampai tertipu. Sejak aku datang, aku tidak pernah berniat pulang hidup-hidup. Baik. Aku setuju. Tapi lepaskan dulu saudara-saudaraku. Tidak masalah. Sebenarnya targetku cuma kamu seorang. Setelah aku bunuh kamu, lihat saja si Hu itu, bagaimana dia lawan aku. Hari ini kamu mati di tanganku adalah kehormatanmu. Hah? Mati di tanganmu adalah aib terbesarku. Bertarung. Siapa berani sentuh dia? Aku bunuh seluruh keluargamu. Kamu dan Jin Xing mau perang habis-habisan dengan aku. Tidak perlu. Tuan Hu, hahaha. Lama tidak ketemu. Semoga baik-baik saja. Long Xiao. Kamu berani mengkhianatiku, Tuan Hu. Burung baik memilih pohon yang baik untuk bertengger. Aku sudah ikut kamu bertahun-tahun. Berjuang mati-matian untukmu. Menguasai separuh wilayah. Apa yang kamu berikan padaku? Sekarang anakmu sudah besar. Semua usaha kerasku diberikan padanya. Apa yang aku dapat? Hahaha. Untunglah Tuan Hong menghargai aku. Membiarkanku tetap di sisinya jadi tangan kanan dan kiri. Tuan Hong bisa memberiku segalanya yang aku mau. Kamu bisa. Kamu kira bergabung dengan 7 bintang.
Aku sialan nggak berani gerak. Ini sudah bertahun-tahun aku mengumpulkan semua catatan kriminal keluargamu, Lin. Inspektur Lei. Tolong periksa ini. Ayah, kamu baik-baik saja kan? Hahaha. Dengar baik-baik ya, ini aku terima. Lin Zhonghu, Lin Feiyang, kalau aku menemukan bukti kejahatanmu di sini, aku akan menangkap kalian sendiri. Termasuk kalian, 7 bintang. Jiang Tian, ikut saya kembali untuk membantu penyelidikan. Kalau kamu nggak tangkap dia, kenapa tangkap saya, Sir? Hei, pelan-pelan dong, pelan-pelan. Kamu ngapain sih? Bukannya kamu yang suruh saya kembali untuk membantu penyelidikan. Jangan lupa siapa dirimu. Tongkat merah bunga ganda. Saya ingin menangkapmu. Ada sejuta cara. Kamu nggak serius kan? Nggak sampai segitu juga. Saya cuma mau nasehatin kamu sekali. Mending keluar dari ini lebih cepat. Kalau nggak, kamu tiap hari bakal main taruh nyawa. Kenapa kamu begitu? Nggak ada alasan khusus. Cuma pengen cara hidup yang beda. Saya pernah bilang, saya Jiang Tian akan jadi orang besar di kota pelabuhan. Kak Tian. Terima kasih untuk hari ini. Kak Tian, kalau bukan karena kamu selamatkan saya dulu, saya nggak bakal bisa masuk kantor gubernur. Mungkin sekarang rumput di kuburan saya udah setinggi ini. Nggak ngangka sudah bertahun-tahun berlalu. Iya. Tempatnya masih sama. Tinggal aku sendiri setelah kamu. Masuk dunia bawah itu dalamnya kayak laut. Nggak ngangka berhenti jadi susah banget. Siapa suruh kamu dulu masuk ke dunia ini? Berhenti cuma jadi kenangan. Setelah masuk dunia ini, nggak ada yang bisa ngasih kamu penghiburan. Nggak tahu ya? Iya, kalau sudah terlibat konflik dunia bawah. Sulit banget lepas darinya. HMPH, tapi kamu juga hebat. Bisa dapat perhatian dari banyak orang kayak kita. Kamu tahu nggak, orang biasa nggak dapat perlakuan kayak gini. Terserah kalian deh. Ya sudah begini saja. Kak Tian. Selesai urusan ini, jangan urus-urus lagi masalah dunia bawah. Hidup tenang saja. Tenang saja, Mani, walau harus kehilangan nyawa saya. Saya tetap akan selamatkan Xiao Xuan dan saudara-saudaramu. Kenapa Hong Sheng cuma kirim beberapa orang buat mati? Kakak 1. Kami ikut Rongge. Along sudah mati. Bubarkan saja, Kak Tian, Hong Ye bunuh Longge. Kita harus balas dendam. Iya, Kak Tian, kamu pasti bakal cari Hong Sheng buat balas dendam. Ajak kami ikut juga dong. Iya, Kak Tian. Aku tidak mau orang seperti Hong Sheng menguasai kelompok ini. Orang seperti dia mana punya moral dan batasan. Aku tahu kalian ingin membalas Arong, tapi Arong adalah saudara terbaikku. Masalah ini cuma bisa aku yang selesaikan. Kalian semua pulang saja. Kenapa? Aku harus menyelesaikan urusan dengan Hong Sheng secara tuntas. Sedangkan kalian masih muda, masih banyak jalan yang harus kalian lalui. Ini. Kak Tian. Ayo jalan. Kak Tian, Kak Tian, Kak Tian. Hong Sheng. Hutang budi dan dendam kita harus diselesaikan dengan jelas.
Sekarang juga. Kalian semua sudah dengarkan, Jiang Tian mengajak aku besok untuk menyelesaikannya. Tuan Hou. Sekarang mereka punya berapa orang sebenarnya? Sekarang seluruh kota pelabuhan ini milikku. Siapa yang berani membantu dia? Jadi, dia melakukan ini sebenarnya untuk apa? Karena terdesak, nekat nyebrang batas, ingin jadi pahlawan tunggal, ingin sendiri yang menyelamatkan Bai Xiaoxuan. Kalau orang lain, aku sama sekali tidak percaya. Tapi Jiang Tian pasti akan melakukannya. Bagaimana dengan Bai Xiaoxuan? Bawa dia ikut. Besok kita antar mereka semua ke jalan yang sama. Mengerti? Tapi ingat, Jiang Tian bukan orang yang semudah Long Xiao untuk dihadapi. Hong Ye. Besok aku juga ikut. Boleh, kalau besok kamu bisa bunuh Jiang Tian sendiri. Kamu yang akan jadi Tonghua Honggun yang baru. Terima kasih atas bimbinganmu, Hong Ye. Nanti setelah urusan selesai baru aku ucapkan terima kasih. Kak Fei. Besok lihat aksi kamu ya. Hahaha. Pergi sana. Huoseng, hari ini adalah hari matimu. Kak Tian. Kali ini aku tidak akan segan. Aku akan antar kamu turun menemani Arong sekarang juga. Kamu masih punya muka bicara soal Arong. Kalau bukan karena kamu, Arong tidak akan mati. Bertahun-tahun persahabatan ini, kamu tega mengkhianatinya, mengkhianatiku. Kamu sama sekali bukan manusia. Jangan bicara soal kemanusiaan denganku. Setelah ibuku meninggal, saat aku hidup mengemis di jalanan, aku sudah bukan manusia lagi. Kamu tahu, aku tak pernah bisa lupa ekspresi orang-orang yang melihatku. Mereka memandangku seperti anjing, tanpa sedikit pun belas kasihan. Itulah kenapa aku mengerti. Ini adalah masyarakat yang menilai segalanya dari uang. Di dunia ini, tidak semua hal bisa diukur dengan uang. Punya uang berarti punya kekuasaan. Kalau saya punya uang, saya bisa membuat mereka yang meremehkan saya berlutut di depan kaki saya. Jadi, Kak Tian, maaf, tolong kamu mati saja. Hei, tunggu dulu. Lepaskan Xiao Xuan. Kalau ada apa-apa, hadapi saya saja, Jiang Tian. Kamu tahu sudah berapa lama aku menunggu momen ini. Aku sudah berusaha sekuat tenaga menghabisi Long Xiao. Membelokkan adik kecilmu. Kamu tahu berapa banyak yang sudah aku korbankan. Saat kamu baru masuk grup, aku sudah melihatnya. Kamu berbeda dari Long Xiao. Long Xiao cuma pria kasar. Tapi kamu tahu terlalu banyak hal di grup ini. Kamu malah masih berpikir bisa pensiun dengan tenang. Kamu seperti bom yang bisa meledak kapan saja di sampingku. Aku bilang aku salah karena dulu terlalu muda. Tidak bisa melihat wajah asli kamu. Hahaha, aku menahan hinaan selama bertahun-tahun. Sekarang aku sudah tua.
Orang-orang itu malah memaksaku turun tahta. Aku beritahu kamu, seluruh kota pelabuhan ini akhirnya milikku. Huang, kamu sudah membunuh Long Xiao dan Adao. Sekarang Adi dan Arong juga sudah kamu bunuh. Seluruh kekuasaan ada di tanganmu. Aku cuma ingin jadi orang biasa. Kenapa kamu masih terus menekan aku dengan keras? Aku takut kamu akan mengambil segalanya dariku. Hak, kekayaan. Dan juga nama baikku. Nanti semua akan hilang begitu saja. Aku tidak rela. Jadi, hari ini kamu harus mati. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku masih banyak hal yang harus dilakukan. Masih ada orang yang menunggu aku lindungi. Kamu tidak akan pernah menang dariku. Menang? Wanita yang paling kamu cintai sekarang ada di tanganku. Dengan apa kamu mau kalahkan aku, Wang Seng? Ini semua bukti kamu melakukan perdagangan manusia. Ini semua bukti perdagangan manusia yang kamu lakukan. Aku sudah serahkan ini ke kantor gubernur. Siap-siap saja menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Baik. Kamu tidak membiarkanku hidup. Maka aku akan buat kamu lihat sendiri. Wanita yang paling kamu cintai mati di depan matamu. Berhenti. Ah. Oh. Bunuh aku. Bunuh aku supaya kamu bisa balas dendam untuk saudaramu. Ya, berhenti. Jiang Tian, aku sekarang menangkapmu atas tuduhan penganiayaan sengaja. Kak Tian, lihat, posisi aku sudah latihan bagaimana. Kak Kenny. Kak Tian, kamu kenapa sih? Mas Tian, aku mau kasih kabar baik. Kita semua diterima di kantor gubernur. Mas Tian. Mas Tian. Mas Tian. Mas Tian. Mas Tian. Mas Tian. Mulai sekarang kita jadi mertua di kantor gubernur.